Jakarta Selatan. Lebih tepatnya kemarin aku datang tanggal berapa kemarin ya? Kemarin Tanggal 14 atau enggak ya? 13 ya, 13 Desember. ya. Kok Desember Januari 2021 guys. Nah, Nah, di sini aku ini lagi nyari bahan, nyari mobil. Dan kebetulan kita tadi habis dari bengkel Anugrah BMW untuk benerin beberapa parts-parts yang perlu diganti. Nah, nanti videonya ada di cinematic clip ya guys. Nanti aku terangin habis berapa. Dan ini sebenarnya nggak habis banyak, nggak terlalu banyak. Jadi untuk kalian yang mungkin ragu sama BMW kira-kira mahal nggak sih? Kira-kira nanti maintenance-nya habis banyak nggak sih? Nah, nanti di sini aku akan terangin beberapa parts yang udah aku ganti. Dan sebenarnya kembali lagi ke perawatan dan maintenance sebelumnya guys. Kalau sebelumnya perawatannya baik, nggak bakal habis banyak. Dan kalau misalnya maintenance-nya bagus, terus track record-nya juga bagus, itu nggak bakalan sampai habis banyak guys. Nah, ini aku kebetulan lagi ditemenin sama temanku guys. Nih, halo. hai. Ini Dimas, nih dia kuliah di Binus Alam Sutra ya. Ya, ini salah satu. Terus lagi ditemenin, lagi disetirin juga. Terus ini ada Luis. Oke, hari ini kita seru banget. Tapi juga di bengkelnya juga nunggunya juga pasti lama banget lah tadi. Sekitar 2 jam mungkin ya. 2 jam. Ini kita lagi baru pulang dari bengkel Anugrah. Ya sekian dulu ya, nanti kalian saksikan aja gimana prosesnya waktu ngeganti parts, prosesnya waktu benerin mobilnya. Stay tune aja, jangan kemana-mana, oke? Nah, ini nih bagian pekerjaannya. Ketika dibuka dan dianalisa oleh mekanik dari Anugrah BMW, ada beberapa parts yang harus diganti, kayak seal flank, kemudian oil cap, terus seal clap, cover clap juga pecah, terus fan belt itu harus ganti, dan pembersihan beberapa busi dan semua coil. Nah, ini cover clapku yang pecah di belakang, kalau punya aku yang lama ini di belakang. Nah, kalau kalian lihat di sebelahnya oil cap itu ada pecah di situ. Nah, ini ada oil cap yang baru, dan ini pembersihan businya sama pembersihan coilnya. Pokoknya semua yang diganti itu kayak yang aku sebutin tadi. Yang pertama oil cap, kemudian cover clap, seal clap, seal flank itu yang diganti, sama fan belt. Totalnya dan jasanya sekitar 4 juta pas. Ya, betul 4 juta pas. Nah, ini finishingnya lagi dibenerin sama Anugrah BMW. Pokoknya memuaskan lah semuanya, pelayanannya juga. Nah, sebelum perjalanan pulang untuk balik ke Surabaya, adalah salah satu momen aku mengalami trouble atau kendala di daerah Cawang, tepatnya di Jakarta Timur. Pada waktu itu, aku mengalami kerusakan tuas transmisi, yang pada awalnya aku cobain ke mode sport, kemudian aku pindah ke gigi D biasa, itu agak keras, dan kemudian jadinya loss. Nah, kayak gitu, lossnya kayak gitu guys. Jadi, di speedometer dia masih kebaca mode sport, padahal itu D dan netral. Nah, seperti itu guys. Akhirnya aku cobain untuk telepon dan konsultasi ke BMW Anugrah Serpong, karena aku waktu itu ada track record service kan di Anugrah Serpong itu. Aku tanyain, aku konsultasi, ini kenapa kira-kira. Kemudian oleh Anugrah Serpong, aku diarahin untuk ke BMW Anugrah Sunter, yang kebetulan tempatnya deket banget sama kejadian yang aku alamin, tepatnya di daerah Sunter. Jadi jarak antara Sunter dari Anugrah Sunter ke Cawang itu nggak seberapa jauh, cuma 4 km doang. Akhirnya aku coba untuk telepon towing untuk membawa mobilku, karena mobilku nggak bisa dibuat jalan guys. Aku telepon towing, kemudian dianterin lah ke BMW Anugrah Serpong. Dan situ aku seneng banget karena pelayanannya bagus, analisa kerusakannya juga bagus. Dan aku beruntungnya di sini gearbox matic-nya nggak kena, dan gearbox matic-nya masih bagus banget, masih responsif. Yang kena cuma tuas transmisi aja. Nah, di sini aku kena sekitar 4,5 juta guys, sama proses pengerjaan dan kabel wiring dan segala macem lah. Terus kemudian pihak sana care banget guys. Jadi pihak Anugrah ini care banget. Mobilku di scan untuk diketahui apakah ada trouble lagi di segala sisi. Ternyata nggak ada, cuma itu aja. Akhirnya aku putuskan untuk pulang guys.
Halo guys, nah sekarang aku sudah di Surabaya. Kalau beberapa hari lalu kita di Jakarta untuk ambil mobil dan benerin mobil di bengkel Anugerah BMW. Yang kita kemarin benerin beberapa parts dan beberapa problem wajar karena umur ya. Dan nanti aku akan beberkan beberapa parts yang apa aja yang diganti dan beberapa problem yang tertera. Apakah parts itu cepat rusak atau apakah parts itu mahal atau murah? Nanti kita buka semuanya. Terus sekarang mobilnya juga lagi di bengkel tapi di Surabaya, lagi benerin vakum pump. Lebih tepatnya ganti vakum pump. Terus kita lagi ngebenerin sensor ABS ya, di roda depan sebelah kiri itu ada sensornya. Wajar rusak karena umur sih guys, lebih tepatnya. Terus aku lagi ganti koil nomor 3 sama busi nomor 3. Dan ternyata mobil itu sudah di remap eco, jadi tarikannya lebih enak, lebih enteng dan lebih kenceng dari biasanya. Terus ya nanti aku kasih tahu beberapa harga ke beberapa parts dan apakah parts itu mahal atau murah, apakah itu cepat rusak atau enggak. Nanti kita lihat ya. Beberapa tips and trick untuk merawat BMW, oke? Stay tune di Car Addict. Nah, ini ketika mobilku dibawa ke bengkel BMW Pak Iwan dan Pak Giarto di Surabaya, guys. Jadi ini bengkel recommended dari aku. Dan ini bengkel favoritku, bengkel langgananku ketika aku benerin BMW dan maintenance service untuk BMW ku guys. Nah, jadi ketika di scan itu yang keluar koil nomor 3 sama sensor ABS. Dan di sini aku juga benerin vakum pump. Nah, yang di sini aku keluhkan itu mobilku agak pincang ketika di starter. Dan kemudian setelah diberesin semua, diganti baru dan dibenerin semua koilnya, dicek ulang kembali, akhirnya normal kembali mobilnya guys. Nah, di sini aku ada sedikit kendala, jadi tarikannya agak sedikit berat karena ada salah satu ini karet damper kopel itu rusak pecah dan aku harus ganti juga karet damper kopelnya sekalian sama pangkon karet transmisi guys. Di sini jarang banget terjadi di M46. Dan ini mungkin faktor usia dan aku lagi apes saja. Tapi nggak seberapa mahal kok spare partnya. Dan di sini total aku benerin semua yang di bengkel Pak Iwan ini sekitar 2,4 juta ya. Jadi kalau di total sama yang di Anugerah kemarin itu sekitar 11 jutaan. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian, jangan takut untuk pelihara BMW E46, entah itu yang E46 318i atau yang 325. Jadi kalau 318 ini ada beberapa tipe mesin ya, ada yang M43, ada yang N42, ada yang N46. Lah kalau punya aku ini yang N42 yang katanya orang-orang itu gampang rewel lah segala macam lah. Tapi nyatanya enggak sih guys, ketika aku pakai dan aku servis juga itu enggak habis banyak. Dan kalian jangan takut juga untuk elektrikalnya, karena selama kalian pakai dalam kondisi normal dan kalian well maintained, kemudian kalian rajin-rajin untuk flashing oli mesin, kemudian flashing oli matic, dan jangan lupa untuk cek cooling systemnya kembali, kalian flashing radiatornya, dan kalian cek ulang lagi sensor-sensornya, itu nggak bakalan rusak kok guys. Dan tips untuk membeli BMW M46 318i yang N42 kayak aku ini, jangan lupa untuk cek elektrikalnya, kemudian kalian cek untuk bagian-bagian kaki-kakinya, kemudian bagian performa engine-nya, terus kalian cek lagi interiornya, apakah BMW M46 tersebut layak untuk dibeli. Kemudian jangan lupa untuk kalian yang kebetulan lagi nggak bawa mekanik atau nggak ada BMW, maksudnya nggak ada bengkel BMW terdekat, kalian bisa beli scannernya karena ada dijual banyak di pasaran scannernya guys. Jadi BMW ini enaknya ketika kalian ingin tahu kondisi penyakitnya, kalian bisa scan aja dan itu bakalan muncul di scanner tersebut guys penyakitnya. Nah, di situ tips and triknya. Dan mungkin segitu aja untuk tips and trick dari aku dan beberapa pengalaman yang udah aku dapetin.
Mungkin mohon maaf kalau aku ada salah kata, kalian bisa benerin di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus video-video dari Car Addict selanjutnya. Bye-bye.